Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang router BGP juga cara konfigurasinya. Saya akan beri sedikit penjelasan tentang router BGP ini. BGP atau Border Gateway Protocol merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system atau disingkat AS, dan salah satu jenis routing protokol yang paling banyak digunakan penyedia layanan internet besar seperti Telkomsel. Fungsi utamanya sistem BGP ini adalah untuk bertukar informasi network yang dapat dijangkau oleh sistem BGP lain, termasuk di dalamnya informasi yang terdapat dalam list autonomous system atau yang disingkat AS. Kalau soal kemampuan, BGP ini sangat handal dengan melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu tadi sedikit pengertian dari router BGP teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian konfigurasi. Oke, teman-teman bisa melihat di sini sudah ada sebuah topologi yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi router BGP-nya. Sebelum kita masuk ke konfigurasi router BGP-nya, kita akan mengkonfigurasi alamat IP masing-masing router. Oke, kita langsung saja masuk router yang AS100. Kita klik, lalu masuk ke CLI. Kita pindahkan sini, enter. Kita enable atau hidupkan dulu routernya, lalu masuk ke konfigurasi terminal atau config T, gini aja. Lalu kita akan masuk ke interface yang mengarah ke localhost-nya terlebih dahulu, yaitu adalah FA2/0. Kita ketikkan interface F2/0, enter. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita masukkan alamat IP-nya, yaitu IP address 192.168.1.1 dengan /24. /24 ini adalah subnet mask 255.255.255.0. Setelah sudah kita enter, setelah itu kita ketikkan no shutdown. Nah, sudah, kita keluar, kita masukkan alamat IP yang terhubung ke router yang atas, yaitu kita masukkan interface-nya ya adalah FA0/0. Lalu kita masukkan alamat IP-nya dengan ketik IP address atau IP add 172.16.2.2 dengan subnet masknya /30, yaitu adalah 255.255.255.252. Setelah itu jangan lupa no shutdown. Nah, enter. Sudah, kita exit. Setelah itu kita akan hubungkan ke interface yang mengarah ke router sebelah kanannya. Oke, masukkan interface FA1/0, enter. Lalu masukkan alamat IP-nya 172.16.1.2. Lalu subnet masknya 255.255.255.252, enter. No shutdown, enter. Nah, sudah, kita keluar. Nah, dengan demikian kita sudah mengkonfigurasi alamat IP pada router AS100. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router AS200. Oke, kita klik, masuk ke CLI, enter.
and config terminal. Lalu kita masukkan interface-nya. Kita akan mulai dengan localhost-nya ya, yaitu interface FA2/0. Interface 2/interface FA2/0. Alamat IP-nya 192.168.2.1 dengan subnet mask /24, yaitu adalah 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Enter. Nah, sudah, kita exit. Kita hubungkan ke router yang bawah dengan interface FA1/0. Interface FA/0. Enter. Salah. Interface FA1/0. Enter. Nah, sudah. Masukkan alamat IP-nya 172.16.2.1 dengan subnet mask /30, yaitu 255.255.255.252. Enter. No shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk exit dulu. Oke, selanjutnya kita masukkan alamat IP interface FA0/0. Interface FA0/0. Enter. Kita masukkan alamat IP-nya. IP add 172.16.3.1 dengan /255.255.255.252. Enter. No sudah. Oke, exit. Router AS200 sudah kita masukkan IP-nya. Selanjutnya ke router AS300. Caranya sama saja ya. Klik lalu masuk ke CLI. Nah, oke. And config T. Sudah. Kita akan masukkan alamat IP yang mengarah ke localhost-nya terlebih dahulu, yaitu interface FA2/0. Interface FA2/0. Enter. Masukkan alamatnya. IP add 192.168.3.1. Jangan lupa masukkan subnet mask-nya juga, yaitu /24 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Oke, kita keluar dulu, exit. Selanjutnya kita konfigurasi ke interface FA0/0. Oke, interface FA0/0. Masukkan alamat IP-nya. IP add 172.16.3.2 dengan subnet mask /30 255.255.255.252. Enter. Oke, no shutdown. Exit. Selanjutnya interface yang bawah FA1/0. Interface FA1/0. Enter.
Oke, masukkan IP-nya. Satu 172.16.4.2. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.252. Enter. No shutdown. Oke, kita keluar, exit. Nah, sudah kita masuk ke router yang AS400. Klik masuk ke CLI. Nah, enter and config T. Nah, kita hubungkan ke localhost dengan interface FA2/0. Enter. Selanjutnya masukkan alamat IP-nya 192.168.4.1 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Enter. Exit. Selanjutnya ke interface FA3/0. dengan alamat IP 192.168.5.1. Subnet masknya /24, yaitu 255.255.255.2.0. Nah, enter. No shutdown. Enter. Nah, sudah, kita exit. Selanjutnya interface FA1/0. Oke, interface FA1/0. Masukkan alamat IP-nya, yaitu 172.16.4.1. Subnet masknya /30 252. Enter. No shutdown. Oke, exit. Terakhir ke interface FA0/0. Interface 0 FA0/0. Enter. Masukkan alamat IP-nya 172.16.1.1. Subnet mask 255.255.255.252. Enter. No shutdown. Enter. Oke, sudah semua, kita keluar, exit. Nah, masing-masing router sudah kita masukkan alamat IP-nya. Langkah selanjutnya, kita akan langsung masuk ke konfigurasi routing BGP-nya. Oke. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke bagian routing BGP-nya. Langkah yang pertama, kita akan mengkonfigurasi di bagian router yang sebelah sini, yaitu untuk AS-nya 100. Kita klik routernya, kita masuk ke CLI, kita enter, kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan config T, lalu kita ketikkan router BGP 100. 100 ini sesuai dengan AS-nya pada setiap router. Setelah itu kita ketikkan enter. Nah, kalau sudah, kita masukkan setiap network pada jaringan router sebelah sini, mulai dari IP lokalnya dan juga IP penghubung antar routernya. Kita ketikkan network
192.168.1.0. Setelah itu kita ketikkan mask, lalu kita masukkan subnet mask dari jaringan lokal ini, yaitu 255.255.255.0. Kita enter. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi networknya untuk yang IP penghubungnya. Titik 16.2.0. Kita masukkan lagi 1.0 untuk yang sebelah sini. Nah, kalau semuanya sudah dimasukkan networknya, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antara router ini dengan router ini dan router yang lainnya juga. Bagaimana caranya? Pertama, kita ketikkan netboard, board, atau bisa tab saja apabila kita tidak tahu perintahnya. Setelah itu, karena kita yang pertama ingin menghubungkan antara AS100 ini dengan AS200, maka kita masukkan terlebih dahulu IP penghubungnya yang sebelah sini, yaitu yang ada di FA10 milik router dengan AS-nya 200. Kita ketikkan 172.16.2.1. Setelah itu ketikkan remote AS. Remote AS-nya berapa? Remote AS-nya adalah IP dengan AS routernya yang sebelah sini. Karena kita kan mau hubungan antara AS100 ini dengan AS200, maka remote AS-nya itu diisi yang sebelah sini, yang 200. Ketikkan 200. Nah, selesai. Antara IP dengan router ini itu sudah saling terhubung satu sama lain. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita ingin menghubungkan antara AS100 ini dengan yang sebelah sini. Nah, bagaimana caranya? Caranya masih sama. Kita ketikkan netboard terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan IP yang sebelah sini, atau IP dari router yang akan kita tuju, yang sebelah sini. IP-nya IP penghubung ya, bukan IP lokalnya. Kita ketikkan 172.16.1.1 subnet mask 30. AS-nya juga jangan sampai keliru ya rekan-rekan sekalian, harus sesuai dengan yang ada di topologinya. Nah, kalau sudah, jadi antara router ini dengan router ini sudah saling terhubung. Begitu juga antara router ini dengan router ini sudah saling terhubung. Tinggal apa? Tinggal kita balikan saja. Maksudnya adalah router ini dengan router ini kan belum. Yang sudah kan antara router ini dengan router ini. Tapi yang sebelah sini ke sini masih belum. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Kalau sudah, kita exit saja ya. Kita exit. Exit lagi. Nah, selesai. Kita masuk ke router selanjutnya, yaitu di AS200. Enable config T. Kita ketikkan router BGP 200. Sudah, kita masukkan networknya. Network 192.168.2.1. Ini untuk gateway-nya. Karena kita ingin mewakilkan antara seluruh jaringan lokalnya, maka kita menggunakan network ID, yaitu berapa? 0. Dengan ketikan selanjutnya adalah mask. Selanjutnya kita tambahkan subnet mask ini berapa? 255.255.255.0. Enter. Lalu kita masukkan juga network yang sebelah sini semuanya. Ketikkan lagi network 172.16.2.0 mask 255.255.255.252. Kita enter. Masukkan lagi untuk yang sebelah sini. Nah, selanjutnya
kita konfigurasi untuk menghubungkan antara AS200 dengan AS100. Caranya masih sama. Neckboard atau kita tap saja. Setelah itu kita ketikkan IP tujuannya di sebelah sini, IP penghubungnya 172.16.2.2. Setelah itu remote AS. Berapa remote AS-nya? Yang sebelah sini 100. Ketikkan 100. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, berarti antara router sebelah sini dengan router sebelah sini sudah saling terhubung satu sama lain. Mudah kan rekan-rekan sekalian? Kita enter, kita coba tes. Kita tes ping ya. Kita ping ke gateway sebelah sini, apakah sudah terhubung? Nah, sudah toh 100%. Maka antara router ini dengan router ini sudah berhasil. Tinggal kita hubungkan ke router yang lainnya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke router BGP-nya, masukkan AS-nya juga. Lalu, karena ini tadi sudah kita masukkan seluruh jaringannya, maka kita tinggal masukkan AS dari router yang akan kita tuju. Yang sebelah sini kan sudah, tinggal yang sebelah sini. Kita ketikkan neckboard. Setelah itu kita ketikkan yang sebelah sini ya, 3.2. Ini ganti 3. Terus remote AS-nya juga diganti yang sebelah sini. Remote AS 300. Nah, selesai. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Mudah toh? Mudah banget. Kalau sudah, kita pindah ke router yang lainnya. Kita masuk ke router BGP. Berapa AS-nya? AS-nya 300. Kita ketikkan 300. Setelah itu kita masukkan networknya. Berapa networknya? Untuk jaringan lokalnya jadi 3.1. Maka kita harus ketikkan 3.0. Ketikkan mask. Kita masukkan subnet masknya sesuai dengan grafiknya. Network 172.16.3.0 mas 255.255.255.252. Nah, itu kita masukkan sebelah sini. Tinggal kita ganti 4.0. Nah, sudah selesai. Lalu kita hubungkan dengan perintah neckboard. Setelah itu kita masukkan sebelah sini ya. 172.16.3.1 remote AS berapa? 200. Nah, sudah. Antara AS200 dengan AS300 sudah saling terhubung satu sama lain. Kalau sudah selesai, kita ketikkan N untuk mengakhiri konfigurasinya. Nah, tinggal yang sebelah sini. Config T. Setelah itu ketikkan router BGP berapa? 400. Kita sesuaikan dengan topologinya ya. Tambahkan networknya. Network berapa? 4.0 dan juga 5.0. Kita ambil network ID-nya 4.0 mas 255.255.255.0. Tambahkan lagi 5.0. Setelah itu kita masukkan yang sebelah sini ya, yang di IP penghubungnya. Subnet masknya private 30 yaitu 252.
IP-nya 172.16.4.0. Selesai, tambahkan lagi yang sebelah sini 1.0, grafiknya sama, grafik 30. Nah, lalu apa? Lalu kita hubungkan antara router ini dengan router ini dengan perintah neighbor. Terus kita hubungkan sebelah sini dulu ya. Di IP 172.16.1.2 remote as berapa? Nih, remote as-nya 100. Nah, sudah saling terhubung. Lalu kita hubungkan lagi. Yang mana? Yang sebelah sini. Ganti 4.2. Remote as-nya berapa? Remote as-nya adalah 300. Nah, sudah. Nih. Kalau sudah, kita coba ping. Kita lihat yang 200. Lihat lagi sebelah sini ada yang belum kita masukkan. Di neighbor 300, neighbornya ini 400. 4.1. Oke. Nah, sudah saling terhubung antara ini sama ini. Kita coba tes ping ya, menggunakan ICMP ping 192.168.2.1 berhasil. Kita coba yang sebelah kanan atas, berhasil juga. Yang sebelah kanan bawah yang S-nya 400 berapa? 4.1 berhasil juga. Nah, sudah berhasil. Kita coba kirim surat ya. Dari router ini ke router sebelah sini. Sukses. Coba lagi dari router sini ke router sini. Sukses juga. Nah, selanjutnya apa? Kita masukkan IP pada setiap klien di jaringan lokalnya. Klik PC-nya, masuk ke desktop, kita masukkan IP sesuai yang ada di topologi. Sini. Sudah. Kita masukkan sebelah sini juga. Copy, masuk ke PC-nya. Kalau sudah, kita beranjak ke sebelah sini, kita masukkan lagi IP-nya. Kalau sudah, kita coba ping antara jaringan lokal ini dengan yang sebelah sini. Ping 192.168.2.2. Kita tunggu. RTO satu kali nggak masalah. Nah, sudah berhasil rekan-rekan sekalian. Kita coba lagi. Nah, kan sudah berhasil. Kita coba dari sebelah sini ke sebelah sini. Tapi 192.168.1.2 RTO atau request timeout pertama itu nggak masalah. Nah, sudah berhasil toh? Mudah banget rekan-rekan sekalian. Jadi untuk proses routingnya, yang pertama kita ketikkan terlebih dahulu router BGP spasi AS-nya. Untuk AS-nya sendiri silakan kalian sesuaikan angkanya berapapun, yang penting kalian bisa menghafalnya. Seperti itu rekan-rekan sekalian, kalian boleh
menggunakan angka puluhan, ratusan, ribuan pun juga boleh. Yang penting kalian ingat mengenai AS-nya masing-masing router. Setelah kita masukkan perintah router BGP, setelah itu AS-nya, kita masukkan terlebih dahulu network pada masing-masing routernya, baik dari jalur, IP jalurnya, dan juga jaringan lokalnya. Dengan catatan yang kita masukkan adalah network ID-nya, bukan gateway. Pantau rekan-rekan sekalian. Lalu kita spasi, kita ketikkan MOS ini. Lalu kita masukkan subnet mask pada setiap IP-nya. Ini untuk IP jaringan lokalnya, karena menggunakan prefix 24, maka subnet masknya adalah .0. Sedangkan yang bawah ini, karena dua IP ini adalah digunakan sebagai IP penghubung, maka prefixnya yaitu prefix 30 dengan subnet masknya adalah 252. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Setelah selesai memasukkan networknya pada masing-masing router, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan antara router ini dengan router yang dituju. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jika kalian ingat mengenai prinsip dari router statik, itu hampir sama. Jadi kita masukkan terlebih dahulu, kita ketikkan neighbor, setelah itu kita masukkan IP yang akan diberikan kepada router yang di remote. Itu maksudnya apa? Jadi apabila dari router ini menuju router ini, maka IP yang dituju yang sebelah sini. Kita ketikkan neighbor, setelah itu kita masukkan IP ini, lalu ketikkan remote AS, terus kita masukkan AS dari router yang kita tuju. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Kita coba lihat neighbor, IP-nya ini, IP sebelah sini, lalu ketikkan remote AS 100 nih. Pantau rekan-rekan sekalian, apabila kalian dari sini menuju sebelah sini, ya sudah, kita ketikkan dulu remote AS-nya sebelah sini ya. Neighbor-nya yang mana? Neighbor-nya itu menggunakan yang ini, yang sebelah sini. Jadi neighbor, setelah itu IP-nya sebelah sini, ini IP yang dituju nih untuk sebagai penjempatannya, dan IP ini juga yang akan diberikan kepada ini di tabel routingnya. Lalu kita masukkan AS-nya, AS dari router yang kita tuju. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Nih router BGP 200, lalu kita masukkan neighbor-nya nih 3.2, lalu remote AS 300. Nah, pantau rekan-rekan sekalian. Seperti itu cara konfigurasi routing BGP pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan disimak baik-baik dan dipelajari baik-baik, serta langsung dipraktekkan pada masing-masing komputernya. Nah, itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan mengenai konfigurasi routing BGP pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.